Di tengah heningnya belantara Papua. Sebuah video singkat mengguncang media sosial Indonesia. Dalam rekaman itu, seorang anggota kelompok bersenjata KKB tampak duduk di bawah rindangnya pepohonan. Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh gemerisik angin hutan. Ia menangis, merintih karena kelelahan hidup dalam persembunyian. "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya terbata-bata. Video itu menjadi viral dalam waktu singkat. Bukan karena aksi heroik atau pertempuran, tetapi karena emosi manusiawi yang jarang terlihat dari konflik panjang di Papua. Di balik suara yang bergetar itu, tersimpan keputusasaan yang selama ini jarang muncul ke permukaan. Laporan terbaru menyebutkan bahwa kondisi beberapa kelompok bersenjata di Papua kini semakin terpuruk. Konflik internal, keterbatasan logistik, isolasi berkepanjangan, dan tekanan dari operasi penegakan hukum TNI, Polri. Yang lebih humanis membuat mereka berada dalam posisi serba sulit. Banyak dari mereka bertahan hidup dengan makanan seadanya, tanpa akses kesehatan yang layak. Bahkan 3 tokoh penting KKB dikabarkan meninggal bukan karena kontak senjata, melainkan lantaran sakit dan kurangnya perawatan medis. Mereka adalah Jotemus Dekme yang dikenal sebagai penasihat militer, kemudian Undius Kogoya, serta Jack Melian Kemong. Kabar itu menjadi simbol betapa ketatnya isolasi yang terjadi, dan betapa lemahnya struktur kelompok tersebut saat ini. Berbeda dengan pendekatan pada masa lalu, kini operasi keamanan di Papua tidak lagi mengedepankan serangan agresif. TNI dan Polri menerapkan strategi yang lebih terukur, dengan patroli humanis, pengawasan wilayah, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat setempat untuk melaporkan pergerakan mencurigakan. Pendekatan ini secara perlahan menggerus motivasi anggota kelompok bersenjata yang sudah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian. Beberapa anggota kelompok tersebut yang tak disebutkan namanya mulai angkat suara. Mereka mengaku hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Selama bertahun-tahun mereka bersembunyi di hutan, berpindah dari satu lereng ke lereng lain, menghindari suara helikopter dan patroli aparat. Setiap dengar helikopter, kami langsung lari. "Kami sudah lelah," kata seorang anggota yang wajahnya ditutupi syal kumal. "Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang. Bahkan, ada yang saling curiga dan saling membenci karena lapar." Kondisi psikologis seperti ini menunjukkan pudarnya moral dan semangat mereka. Tekanan hidup yang keras, ditambah konflik internal yang kian tajam, membuat sebagian dari mereka mulai mempertimbangkan opsi menyerahkan diri. Bagi banyak dari mereka, perjuangan yang dulu digembar-gemborkan kini berubah menjadi beban berat. Terutama bagi anggota muda yang sejak kecil tidak pernah mengenal kehidupan normal di luar hutan. Situasi inilah yang perlahan membuka jalan baru menuju dialog damai. Pemerintah daerah, tokoh gereja, dan sejumlah pemimpin masyarakat adat mulai aktif melakukan pendekatan. Mereka mencoba membangun jalur komunikasi yang lebih manusiawi, dengan mengutamakan keselamatan warga sipil, serta peluang reintegrasi bagi mereka yang ingin kembali ke kehidupan biasa. Di beberapa distrik yang sebelumnya tegang, kini mulai terlihat upaya masyarakat lokal mengajak keluarganya yang tergabung dalam kelompok bersenjata untuk pulang. Mereka menyampaikan pesan bahwa pintu bagi rekonsiliasi tidak pernah tertutup. Dalam pernyataan resminya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jamari Chaniago, menegaskan bahwa stabilitas Papua harus dijaga tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. Menurutnya, kehadiran negara di Papua kini dibangun di atas 3 pilar utama. Keamanan yang stabil, guna memastikan masyarakat dapat hidup dan bekerja tanpa rasa takut. Pelayanan publik yang berkualitas, termasuk kesehatan, pendidikan, dan akses ekonomi. Kesempatan yang adil untuk maju, agar kesenjangan di Papua bisa semakin mengecil. Jamari menekankan bahwa TNI dan Polri tetap menjadi ujung tombak negara dalam menjaga ketertiban. Namun pendekatan yang digunakan sekarang tidak lagi sekadar mengedepankan kekuatan senjata. Ia menegaskan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat. Salah satunya melalui pembinaan, dialog, serta kerjasama dengan lembaga adat dan agama. Papua adalah bagian dari Indonesia. Tugas kita bukan hanya menjaga keamanan,
tetapi juga memastikan saudara-saudara kita di sana merasakan kehadiran negara yang melindungi dan menyejahterakan, ujarnya. Di sisi lain, berbagai program pembangunan mulai digalakan kembali. Infrastruktur dasar, layanan transportasi, bantuan kesehatan, hingga program pendidikan terpadu untuk daerah terpencil. Semua ini dirancang untuk memperkecil ruang gerak kelompok bersenjata, tanpa melibatkan kekerasan yang berlebihan. Di tengah perubahan strategi yang lebih humanis, aparat keamanan juga terus melakukan pendekatan ke keluarga anggota kelompok bersenjata. Mereka mengajak berdialog dan memastikan bahwa proses penegakan hukum akan dilakukan secara terukur bagi siapapun yang ingin kembali ke masyarakat. Beberapa mantan anggota yang menyerah mengaku mendapat perlakuan baik. Mereka bisa kembali berkumpul dengan keluarga dan memperoleh pembinaan untuk memulai hidup baru. Testimoni seperti ini semakin memperbesar peluang anggota lain untuk mengambil langkah yang sama. Namun, jalan menuju perdamaian total tetap panjang. Masih ada wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Dan masih ada kelompok kecil yang memilih bertahan. Mereka hidup berpindah-pindah sambil berharap situasi berubah sesuai keinginan mereka. Tetapi semakin hari, pilihan mereka semakin terbatas. Tanpa pasokan makanan, tanpa dukungan medis, dan tanpa persatuan internal. Bertahan hidup di hutan menjadi semakin berat. Beberapa tokoh gereja menceritakan bahwa saat mereka mencoba mendekati kelompok tersebut, banyak di antara para anggota tampak kurus, sakit-sakitan, bahkan kehilangan rasa percaya terhadap pemimpin mereka sendiri. Ketidakpastian itu membuat banyak dari mereka mulai mempertanyakan, untuk apa mereka terus berjuang? Ini bukan lagi hidup, ujar seorang pemuda yang baru berusia 20 tahun. Kami hanya menunggu siapa yang sakit duluan. Dengan semakin jelasnya perubahan situasi di lapangan, harapan akan terciptanya kedamaian kini mulai terlihat. Pemerintah pusat dan daerah terus memperluas ruang dialog. Sementara tokoh adat dan agama berperan sebagai jembatan komunikasi yang lebih dipercaya di masyarakat. Para analis memperkirakan bahwa jika pendekatan humanis ini konsisten dijalankan, maka dalam beberapa tahun ke depan intensitas konflik bisa menurun drastis. Terlebih, semakin banyak anggota kelompok bersenjata yang mulai sadar bahwa masa depan tidak bisa dibangun dengan hidup bersembunyi selamanya. Melihat kondisi ini, banyak warga Papua berharap agar anak-anak mereka dapat tumbuh tanpa suara tembakan, tanpa ketakutan di malam hari, dan tanpa harus kehilangan orang yang mereka sayangi. Karena konflik berkepanjangan, upaya menuju perdamaian sejati memang tidak mudah. Butuh kesabaran, keberanian untuk berdialog serta komitmen dari semua pihak. Namun langkah-langkah kecil yang mulai terlihat hari ini menunjukkan bahwa perubahan ke arah positif bukanlah hal yang mustahil. Dengan pendekatan humanis, program pembangunan, dan kerja sama masyarakat Papua sendiri, negeri di timur Nusantara itu diharapkan perlahan keluar dari bayang-bayang konflik, menuju masa depan yang damai, sejuk, dan penuh harapan.